Hai guys, kembali lagi bersama Marcel Vanbon ya di channel kesayangan kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini Bang Vanbon akan menceritakan alur cerita tentang film Jungle Cruise, dimana film ini menceritakan tentang kapten kapal yang bernama Frank yang diperankan oleh Johnson atau kita kenal sebagai The Rock dari SmackDown, dan Lily sebagai penjelajah yang sedang berpetualangan menghadapi misi untuk menemukan pohon ajaib, di mana pohon tersebut memiliki kekuatan penyembuh yang sangat mujarab. Gimana kisah selanjutnya? Apa mereka akan berhasil menemukan pohon tersebut atau mereka malah gagal? Oke, daripada penasaran, kita simak saja alurnya. Dan seperti biasa, bagi kalian suka silahkan subrek aja ya. Film ini dibuka dengan cerita legenda air mata bulan, yaitu sebuah kelopak bunga ajaib yang berasal dari pohon tersembunyi bernama Luna Rota. Bunga tersebut ada di hutan Amazon Brasil dan memiliki kandungan zat yang bisa menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh tiap orang tersebut. Pada abad ke-16, penjelajah Spanyol yang dipimpin oleh Don Lope Aguirre melakukan ekspedisi mencari air mata bulan. Namun saat mereka mencarinya, satu persatu pasukan direnggut oleh keganasan hutan Amazon. Legenda pun bilang bahwa Aguirre dan ketiga anak buahnya berhasil diselamatkan oleh suku Maya dan memberikan air mata bulan untuk lulus dari kematian. Menolak keinginan Aguirre, maka Aguirre membakar tempat tinggal tersebut. Tapi akhirnya mereka kena karma karena mereka dikutuk menjadi tahanan hutan dan gak bisa jauh dari sungai. Bahkan mereka pun menjadi abadi. Pada tahun 1916, Gregor sedang meyakinkan pihak-pihak orang untuk mendanai ekspedisi tentang air mata bulan dengan tujuan penelitian dan pengobatan. Tetapi, ada yang menolaknya dan menganggap air mata bulan sebagai mitos saja. Semua orang yang mendengarkan hal itu merasa kecewa dan itu hanyalah mitos. Dan para pendukung orang tua itu terus menyoraki dan agar menyuruh Gregor untuk turun. Sementara itu, adiknya pergi meninggalkan ruangan itu. Lalu kita diperlihatkan adiknya Gregor yang bernama Lily sedang menuju ruang penyimpanan. Akan tetapi, dia bertemu seorang bangsawan Spanyol bernama Pangeran Joachim. Lalu Lily berpura-pura untuk mencari toilet di ruangan atas. Dan dengan keahlian menipunya, akhirnya Lily bisa menipu pangeran ini. Lalu Lily pun menemukan peti yang berisi air mata panah suci. Dia pun sangat terkesan dan menganggap bahwa inilah bukan mitos. Sementara di lain sisi, pangeran pun akhirnya datang ke tempat tersebut sehingga Lily pun memutuskan untuk bersembunyi. Joachim pun melihat Lily dan menyuruh orang lain untuk menangkap Lily. Lily berusaha kabur ke sana kemari dengan skill dan keahlian dia miliki, akan tetapi dia pun tertangkap dan hampir terjatuh keluar jendela. Di sini Joachim berencana untuk membunuh Lily yang sedang bergelantungan di atas tangga. Lalu Joachim pun meminta peti tersebut kepada Lily. Akhirnya Lily pun memberikannya, tapi Joachim pun bohong dan membuat Lily terjatuh ke dalam pemuda-pemuda yang sedang ingin pergi bertugas. Setelah mendapatkan peti itu, Joachim pun merasa kecewa karena Lily telah mengambil barang tersebut. Joachim pun marah dan kesal, memukul serta membunuh orang-orang yang ada di situ. Orang itu mengatakan kepada Joachim bahwa Lily itu akan pergi ke sungai Amazon untuk menemukan air mata suci. Setelah itu, Lily dan kakaknya yang sedang berada di apartemen sedang bersiap-siap untuk segera pergi ke hutan Amazon yang dia impikan untuk mencari air mata rembulan. Di sisi lain, tepatnya di Amazon, kita diperkenalkan pemandu wisata bernama Frank sedang membawa wisatawan untuk berjalan-jalan di hutan itu bersama perahu kesayangan yang bernama L'Aquila. Lalu Frank pun menunjukkan burung yang ada di situ. Lalu dia juga menunjukkan penampakan kuda Nil yang sudah mati yang dianggapnya hidup oleh orang-orang tersebut, serta suku pedalaman yang tiba-tiba menyerang wisatawan itu dan membuat mereka semua panik. Tapi semua itu ternyata telah direncanakan oleh Frank sebagai pemandu wisata yang hebat di hutan itu. Lalu kita pun dikenalkan dengan kepala pelabuhan yang bernama Nilo, di mana Nilo akan menagih hutang Frank. Karena belum gajian, Frank pun memberikan 20% dari hutang kepada Nilo. Dan karena belum lunas, maka mesin kapal Frank akhirnya ditahan oleh Nilo sebagai jaminan. Di waktu yang sama, Lily dan Gregor baru sampai di Portofelo. Mereka langsung ke bar untuk menemui Lilo, di mana mereka ingin menyewa perahu untuk pergi mencari air mata bulan. Lalu Frank pun ke kantor Nilo untuk mencuri kembali kunci kapalnya. Lalu, seketika dia sedang di dalam, dia bertemu dengan Lily. Lily mengatakan bahwa dia banyak uang, sehingga tanpa sekejap saja, Frank pun segera membukakan pintu. Di sini Lily membuka peta Amazon dan mengungkapkan tujuannya. Frank sedikit heran dengan tujuan Lily karena itu adalah mitos katanya.
Lalu, Lily yang mempunyai skill pencopet membantu Frank membukakan brankas tersebut. Dan akhirnya brankas, tempat kunci penyimpanan Frank pun ditemukan. Lalu setelah itu, mereka membicarakan harga untuk pergi ke hutan tersebut. Di samping itu, lalu di sini pun Frank pun langsung bergulat dengan jaguar tersebut. Frank dengan gagah beraninya, dia menjatuhkan, menumbangkan, serta memukul-mukul beruang tersebut walaupun tangannya sempat dimakan oleh jaguar itu. Lalu ia pun berhasil membuat jaguar itu keluar dengan melempar daging pada jaguar itu. Lihat hal berani Frank, Lily pun dan semua orang di situ langsung terkesan, dan Frank pun menyebut bahwa dirinya adalah pemandu tur terhebat sepanjang sejarah hutan Amazon. Lily pun di sini sangat terkesan dengan Frank, sehingga dia memutuskan untuk segera berlabuh bersama Frank dan juga kakaknya. Kini kita diperlihatkan McGregor pun segera untuk memasukkan barang-barang ke dalam kapal Frank. Frank pun mulai mengeksekusi barang-barang apa yang pantas ada di kapal. Sementara di situ, Lily pun akhirnya diculik oleh para perompak yang disewa oleh Pangeran Johim. Frank yang tidak tahu apa-apa akhirnya kena pukul juga oleh Lily. Karena kesal, Lily yang tidak menurut aturan Frank, akhirnya Frank pun memutuskan juga untuk baku hantam dengan para perompak tersebut. Karena kesal dan juga kepanasan, akhirnya Frank pun menghantam mereka. Frank pun langsung menceburkan diri kepada sungai. Sementara Lily malah mencari menara karena dia tidak bisa berenang. Berbagai hal dia lewatin sampai pada akhirnya dia pun pergi ke menara untuk terjun. Tapi Lily ternyata malah jatuh di salah tempat. Dia jatuh di seberang sungai. Frank pun yang melihat hal kocak tersebut ikut tertawa, termasuk saya. Lalu Lily pun yang baru sampai di situ langsung diceramai oleh Frank. Sementara itu, Pangeran Joachim pun yang mengejar Lily akhirnya menunjukkan batang hidungnya dengan mengeluarkan kapal selamnya yang dipenuhi oleh senjata-senjata. Akibat dari M4 PUBG, akhirnya rusaklah mesin Frank dan membuat mesin tersebut mati. Frank pun segera untuk mengaitkan kapalnya dengan tali dan meminta Lily untuk mengambil alih kemudi. Di satu sisi kita diperlihatkan Milo yang sedang marah-marah karena merusak dermaganya tiba-tiba langsung ditembakin oleh Joachim. Dan kapal Frank tiba-tiba hidup dikarenakan oleh Lily yang membantunya. Sementara itu, Joachim pun menembakkan torpedo ke arah mereka yang membuat Frank pun langsung menancapkan gas dan menabrak rumah. Akhirnya mereka di sini bisa terlepas dari torpedo tersebut dan Frank pun lega. Sementara Joachim pun kesal melihat hal itu. Karena udah malam, McGregor pun pengen tidur. Sementara dari dan sisi kita diperlihatkan Lily dan Frank pun semakin dekat dan mereka pun mengobrol. Tapi di sini mereka mulai melucu, berdebat, bahkan main gitar Frank juga disalahin oleh Lily. Tapi Frank tetap bersikuat. Sampai pada akhirnya mereka sedang serius ngobrol, tiba-tiba McGregor langsung lari ke atas melihat Proxima, peliharaannya Frank, ingin memakan daripada kakak yang tahu jaguar itu ada di bar tadi langsung marah kepada Frank. Lalu di sisi lain, Joachim dan anak buahnya berhasil menemukan goa bawah tanah di mana ia menemukan Aguirre dan pasukannya. Konon katanya mereka akan terbebas dari kutukan kalau ditaburi oleh air sungai Amazon. Setelah Joachim dan Aguirre bersepakat, akhirnya Joachim pun melepas kutukan tersebut dan Aguirre pun sekarang bebas. Di keesokan harinya, Frank dan juga teman-temannya mengalami badai yang sangat berat sehingga kapal mereka ingin jatuh ke dalam jurang. Akan tetapi dengan usaha yang gagah berani, Frank pun berhasil lewat dan mereka pun menuju air mata rembulan itu. Di keesokan harinya, ketika McGregor sedang bermain bersama jaguarnya, tiba-tiba mereka langsung dipanah, termasuk Lily dan juga Frank oleh orang suku Maya. Orang suku Maya itu langsung menghakimi mereka semua dan terungkap di sini bahwa Frank pun bekerja sama dengan seorang suku Maya, teman lama di bar yang bernama Sam. Sam pun di sini tertawa dan mengatakan bahwa ini sandiwara terus Frank ya, katanya. Karena untuk ketiga kalinya Lily merasa dibohongin, akhirnya Lily pun menghajar Frank. Begitu juga McGregor.
yang kesal pada Frank. Tiba-tiba datanglah Aguirre, makhluk abadi, sedang mencari air mata rembulan. Frank di sini sangat kaget karena sudah 400 tahun lamanya mereka tidak bertemu dengan saudaranya kembali. Akhirnya terlibat pertarungan antara suku Maya dan juga Frank melawan komplotan dari Aguirre. Lily pun di sini dan Frank langsung bergegas untuk lari. Mereka pun mulai bergelantungan seperti Tarzan, guys. Tapi karena Frank terlalu berat, akhirnya mereka pun kembali ke tempat asal. Di sini Lily pun berhasil menumbangkan salah satu anak buah dari Aguirre. Tapi pada akhirnya anak buah Aguirre yang lain mengambil mata suci rembulan tersebut dan memberikannya pada Aguirre. Lalu Frank pun melihat Aguirre dan langsung baku hantam juga dengan Aguirre. Tapi dia di sini tertusuk. Tapi dia berhasil membawa mata berlian sucinya itu. Lalu Frank pun di sini terjatuh. Sampai pada akhirnya dia melemparkan kembali mata air suci berlian itu kepada Lily dan Gregor. Dan akhirnya Frank pun jatuh dan mungkin mati. Di satu sisi kita lihat bahwa Pangeran Joachim sedang berbicara dengan lebah. Lebahnya dari Aguirre. Lebah Aguirre ini menunjukkan kepada Joachim bahwa tempat mereka, Frank dan Lily berada. Akhirnya mereka setelah itu langsung memutar arah dan bergegas untuk mencari Lily dan juga Frank yang ada dalam hutan tersebut. Di keesokan harinya, akhirnya Lily pun menemukan Frank. Ternyata Frank masih hidup, tapi masih menempel pisau yang ada di dalam tubuh Frank. Di sini Frank mulai menceritakan bahwa umurnya adalah 400 tahun dan juga dia adalah teman dekat dari Aguirre dulu. Akhirnya di sini Lily pun berniat untuk membukakan pisau tersebut. Pada akhirnya Lily pun berhasil membukakan pisau yang ada di tubuh Frank. Lama kemudian Lily pun mengobati Frank. Di sini Lily pun menanyakan bagaimana Frank bisa hidup. Dia seperti tidak bernapas katanya. Akhirnya Frank pun menceritakan kisah dulunya. Ya, Frank dulu mengabdi di tentara, tapi karena ayahnya mati, maka Frank pun diasuh oleh Aguirre. Sedangkan di sini Frank pun telah diangkat saudara oleh Aguirre. Aguirre pun sakit, sehingga yang bisa menyembuhkannya hanyalah air mata rembulan suci. Akhirnya Frank dan juga Aguirre bersama teman-teman pergi ke hutan Amazon untuk mencari air mata rembulan. Tapi tak lama kemudian teman-temannya pun mati karena kehabisan napas. Pada akhirnya Aguirre pun menyerah dan ditemukan oleh pedalaman suku Maya mempunyai air mata rembulan. Setelah disembuhkan oleh pedalaman suku tersebut, akhirnya Aguirre pun bisa kembali bersenang-senang. Tapi di sini Aguirre menjadi tidak sabar, dikarenakan dia harus mencari air rembulan untuk putrinya. Lalu Aguirre di sini menuntut kepala suku untuk memberikan panah air mata suci, tapi karena menolak, maka kepala suku tersebut akhirnya mati dan Aguirre pun menggila. Sampai pada akhirnya putrinya pun mau dibunuh. Tapi di sini Frank pun menghentikannya dan dianggap sebagai pengkhianat bagi teman-temannya. Aguirre dan lainnya pun mengejar putri kepala suku ke dalam hutan. Tapi di sini kepala suku mengutuk mereka semua. Dan akhirnya Aguirre dan teman-temannya terikat dan tidak bisa kembali kepada sungai dan terkutuk dalam hutan tersebut. Selama bertahun-tahun Frank dan Aguirre pun berkelahi, sampai pada akhirnya Frank pun bisa menjebak Aguirre masuk ke dalam gua terkutuk tersebut, dan Aguirre pun menjadi patung dan tidak bisa terlepas dari hutan tersebut. Aguirre pun bersumpah akan membalaskan dendamnya kepada Frank. Selama hidup 4000 tahun, akhirnya Frank pun membangun rumah, melihat makam teman yang sudah mati, membangun perahunya juga yang dinamakan Aquila. Selama hidup lama, Frank pun telah mempunyai 4 jaguar yang bernama L'Aquila, La Prima, El Prima, dan bahkan yang terakhir Proxima. Tapi Frank pun di sini menutup ceritanya dan bersenang-senang bersama mereka. Di satu sisi malah M. Gregor dan Sam bertemu dengan Pangeran Joachim. Tapi Sam pun langsung lari karena ketakutan dengan MC Joachim. Di sini M. Gregor pun akhirnya disandra oleh Pangeran Joachim, dikarenakan Pangeran Joachim ingin membunuh mereka Sam dan juga Lily. Sementara itu di lain sisi, Frank dan juga Lily akhirnya berhasil menemukan lalu Ruta. Di sini Frank pun memutuskan untuk langsung terjun ke dalam air. Frank pun akhirnya berenang dan mencoba masuk ke dalam, akan tetapi tempatnya sangatlah kecil karena Frank gendut. Akhirnya Frank meminta Lily untuk masuk ke dalam. Dengan segala rayuan akhirnya Lily pun mau masuk ke dalam air bersama Frank untuk membuka keystone daripada
lalu Narota itu. Tapi karena Lily salah menginjak sesuatu, akhirnya mereka pun terpisah di situ. Si Frank bermain dengan ikan piranha, sementara Lily pun dengan sekuat tenaga akhirnya berhasil membuka keystone tersebut. Sampai pada akhirnya dia pun pingsan karena tidak bisa berenang. Lily yang pingsan pun akhirnya dibangunkan oleh Frank, dan lagi-lagi Frank pun ditempaling oleh Lily karena tidak menyelamatkannya katanya. Sementara di lain sisi pun Pangeran MC Guakim akhirnya muncul dan melakukan pertukaran di situ dengan Lily dan Frank. Karena MC Gregor ingin dibunuh, akhirnya Lily pun memberikan mata air panas suci itu kepada pihak Pangeran Joachim. Lily itu, Pangeran Joachim menyuruh mereka semua untuk bergegas masuk ke dalam air mata abadi tersebut. Tapi di dalam kita lihat pohon mata ajaib itu tumpul dan juga tidak berkembang dikarenakan sudah layu, dan juga banyak hal yang misteri-misteri di dalam tersebut. Ini akhirnya Frank pun lah yang memutuskan untuk membuka kunci dari lalunan mata tersebut. Tapi setelah Frank masuk ke dalam dan lihat-lihat, akhirnya Frank pun tidak bisa menerjemahkannya, sehingga Frank pun tidak bisa dan kebingungan bagaimana cara menyalakannya. Tapi akhirnya Lily pun berhasil menerjemahkan bahasa tersebut, dan akhirnya kunci dari lalunan mata pun akhirnya kebuka, dan pohon itu sekejap menjadi tumbuh kembali, dan air mata kehidupan itu memberikan kelopak-kelopak bunga yang sangat banyak. Akhirnya pohon itu pun hidup kembali dan mereka semua sangat senang. Setelah menembak Frank, akhirnya Lily pun mengalihkan perhatian Joachim dengan pura-pura ingin mengambil kelopak bunga tersebut. Akhirnya Frank pun di sini terlihat kesal dan juga berantem dengan anak buah dari Joachim. Sementara di lain sisi, karena melihat hal tersebut, akhirnya Lily pun langsung menuju kelopak bunga tersebut. Di sana dia harus berkecepatan dengan waktu dikarenakan kelopak tersebut memudar dan bulan tersebut akan redup. Akhirnya Lily pun berhasil mengambil setangkai dari kelopak air mata suci tersebut sebelum pada akhirnya bulan tersebut tenggelam. Dalam keadaan yang sekarat, Pangeran Joachim pun meminta kepada Lily untuk menyerahkan kelopak air mata suci tersebut, tetapi Lily menolak dan malah memberikannya pada Frank, dan Frank pun akhirnya mendapatkan kelopak itu. Di sini pun terlihat bahwa Guerre mengingkari janjinya pada Joachim, dan Joachim akhirnya disekap oleh Guerre. Lalu segeralah Frank pun memanggil nama Guerre untuk mengalihkan perhatiannya. Titipkan Proxima pada mereka. Di sini terlihat bahwa Frank ingin membawa mereka untuk memblokir sungai tersebut agar Frank bisa menebus dosanya untuk berantem kembali bersama teman-teman lamanya yang abadi tersebut. Akhirnya Frank terus berantem dengan pasukan Aguirre, dan Aguirre pun juga terus berantem dengan Frank. Di satu sisi akhirnya Joachim pun dihajar juga oleh kakaknya Lily, karena kakaknya Lily terlalu kesal dengannya. Akhirnya ditinjulah si Joachim tersebut sampai akhirnya Joachim pun gepeng menjadi roti bakar. Sementara ketika pasukan Aguirre ingin mengambil dan menusuk Frank, Frank pun karena ahli dalam menipu, akhirnya Aguirre pun tahu bahwa telah ditukar oleh Lily. Aguirre ingin menyelamatkan dirinya. Kapal tersebut menabrak tembok dan terjadilah benturan sangat dahsyat. Lama kemudian, Frank dan juga Aguirre beserta teman-teman Frank yang dulu akhirnya dijerat kembali oleh pohon lalunan mata yang menyebabkan mereka semua akhirnya menjadi patung kembali. Yang melihat hal tersebut menjadi kasihan kepada Frank, karena Lily pun sayang kepada Frank. Akhirnya Lily pun berikan kelopak air mata kehidupan ke dalam patung Frank yang sudah menjadi beku karena kutukan tersebut. Akhirnya tak lama kemudian mereka pun bertemu kembali karena Frank terbebas dari kutukan dan menjadi manusia sepenuhnya. Mereka pun sangat senang dan berpelukan. Di akhir film kita akhirnya diperlihatkan mereka berempat kembali ke dalam pelabuhan Nilo, tapi tidak dengan kapal yang nyata, dan di sini Nilo pun memaafkan segala kesalahan Frank dan film pun tamat. Oke lah, itu alur cerita film Jungle Cruise 2021. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita filmnya guys ya. Mohon maaf jika Abang Fanbon masih banyak kesalahan. Tetap semangat jaga jarak, dan di lain waktu Bang Fanbon akan mereview serta menjelaskan film psikopat ya, kebanggaan kita ya. Hehehe. Sekian, terima kasih dan tunggu saja ya guys ya. Oke guys, sampai bertemu di lain waktu. Salam sehat untuk kita semua ya.